الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبته الكرام ثم إلى أرواح جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا خصوصا لحضر جميع مشايخنا من أهل سلسلة طريقة النقشبندية الناظمية العلية والقادرية والشاذلية والكبروية والأنفاسية والعلوية والرفاعية والثمانية ولجميع مشايخنا ومشايخ أجمعين من أهل سلسلة قراءة الكتب والقرآن والأوراد والأذكار ورضاتنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وقربائنا وأحباب جميع أهلنا وإلى روح جميع أهل سلسلة نسبنا وإلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum pada materi kajian hadis, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang thariqah Qadiriyah Jailaniyah yang kemarin diijazahkan oleh Sayyid Syekh Amin Al-Jilani dari Libanon. Itu hanya khusus untuk yang hadir kemarin. Jadi bagi yang nonton live streaming, mohon maaf tidak bisa mengamalkan atau tidak mendapatkan ijazah tersebut. Namun jangan khawatir, beliau telah memberikan otoritas penuh kepada saya yang fakir ilmu, yang fakir amal ini untuk membai'ah dan mengijazahkan secara luas thariqah Qadiriyah Jailaniyah tersebut. Namun saya melihat dari pelajaran-pelajaran para guru, bagi teman-teman yang mengamalkan, yang sudah berbai'ah thariqah Naqsyabandiyah, Nazimiyah, Al-Haqqaniyatil Aliyah, maka selayaknya itu saja dulu diamalkan. Jangan sampai menjadi kutu loncat. Dalam thariqah itu bukan main-main. Ya, makanya beliau kemarin menyatakan, Syekh Amin, bagi yang sudah berthariqah itu hanya tabarruk saja. Jadi tidak membebankan beliau. Ya. Ini jangan sampai thariqah ini comot, thariqah ini comot, tapi enggak diamalkan, dosa. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Siapa orang yang berbai'ah di hadapan Rasul, maka pada hakikatnya mereka berbai'ah di hadapan Allah Ta'ala, kepada Allah. Begitu pula orang yang berbai'ah kepada mursyid yang menjadi penerus, pewaris daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara berkesinambungan melalui jalur mata rantai thariqah itu sendiri. Maka kalau ada orang yang berbai'ah kepadanya, hakikatnya adalah berbai'ah kepada Allah, berjanji setia kepada Allah untuk bertakwa, untuk taat, mengamalkan syariat dan thariqah dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ajaran-ajaran para ulama ussalihin. Maka siapa saja orang yang melepaskan diri dari bai'ahnya, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah Ta'ala, maka ia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Orang kalau sudah bai'ah khusus, kemudian dia berjanji mengamalkan thariqah, tapi dia meninggalkan bai'ahnya tersebut, maka dia dosa besar. Maka harus bertaubat dan berupaya mengqadha'nya.
Sebanyak apa? Ya semampunya saja. Sekian lama saya tinggalkan, semampunya saja. Maka di kemudian mulai hari ini bertobat, hari ini mulai kerjakan kembali. Perbanyak istighfar. Sebagaimana saya mengijazahkan istighfar 1000 kali setiap hari. Istighfar luar biasa. Nanti fadilah istighfar lain waktu saya jelaskan. Maka jangan menjadi kutu loncat. Saya dulu awal pertama kali dibaiat thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah oleh Syekh Abdullah Qasim, putra dari Syekh Zainal Abidin, putra dari Syekh Tolhah bin Talabuddin. Jadi Syekh Abdullah Qasim adalah cucu langsung dari Syekh Tolhah bin Talabuddin, Cirebon, Gunung Jati, yang mana Abah Sepuh, Abah Mubarak, ayah dari Abah Anom itu berguru kepada Syekh Tolhah juga. Nah, saya langsung dari cucunya Syekh Tolhah yang menjadi penerus kemursyidhan beliau, yang luar biasa tawaduknya sekeluarga, luar biasa, yang beliau mengajarkan akhlak, syariat yang luar biasa, sholat berjamaah senantiasa dijalankan. Ya, beliau pertama kali saya memegang thariqah, diberikan thariqah itu Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dari Syamdul Qasim, dari Syekh Zainal Abidin, dari Syekh Tolhah, dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas yang menjadi mufti imam besar di Masjidil Haram, seorang ulama Indonesia dari Kalimantan. Ya, guru dari Syekh Hashim Asy'ari, begitu, pernah berguru di sana. Mbah Khalil Bangkalan Madura pun pernah berguru kepada beliau, seperti itu. Guru dari banyak ulama internasional, ulama dunia. Aslinya beliau dari Kalimantan. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Syambas. Syambas itu kakak dari kerajaan Mempawah. Jadi adik kakak, semuanya membuat kerajaan Islam. Tapi ketika Islam yang berkuasa, memimpin, mereka tidak memaksakan kehendak kepada orang non-muslim. Orang yang Dayak silahkan dengan keyakinannya. Kalau mau Islam, ya monggo, syukur-syukur seperti itu. Ya. Jadi tidak memaksakan. Ketika Islam berjaya, menjadi penguasa, menjadi pemimpin, maka orang-orang di luar Islam pun terjaga. Terjaga. Bagaimana tidak ketika di Spanyol, di Andalusia, ketika Islam berjaya, maka pada saat itu pula disebut sebagai kejayaan Yahudi dan Nasrani karena mereka diberikan kebebasan seluas-luasnya. Ya. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana dengan sejarah perang Islam? Islam berperang bukan memaksakan kehendak. Islam berperang membela dirinya, membela agama, membela kaum muslimin yang tertindas, dan bahkan bukan hanya orang Islam. Islam berperang melawan kezaliman, kebatilan, membela bahkan orang non-muslim yang tertindas. Bagaimana tidak di Yathrib, di Madinah, Rasul bertetangga dengan orang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah membela mereka pula. Yang jika ada bahkan orang muslim kalau menyakiti mereka, man adza dzimmiyan faqad adzani, kata Rasul. Siapa yang menyakiti orang-orang zimmi, kafir yang tidak merusak, kafir yang tidak memerangi umat Islam, kafir yang tidak menyakiti orang Islam, kafir yang tidak mengusik umat Islam, siapa yang mengusiknya maka berarti mengusikku, kata Rasul, seperti itu. Ya, dijaga sama Rasulullah. Bahkan ketika mempertahankan Madinah, yang berperang itu bukan hanya orang muslim. Di dalam piagam Yathrib yang sekarang dikenal sebagai piagam Madinah, itu ada kesepakatan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Yathrib pun mereka harus ikut serta membela tanah airnya. Ya. Maka kita kembali tentang thariqah, kembali ke bahasan thariqah. Jadi jangan seperti kutu loncat. Nah, pada saat itu bagaimana lantas saya kok bisa memegang thariqah Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Kubrawiyah, Rifa'iyah, ya, Tijaniyah dan yang lainnya? Saya diberikan langsung izin oleh guru, tidak minta, langsung diizinkan. Jadi pertama kali saya datang dengan Habib Ali,
Jamalul Lail, dibai'ah berdua oleh Syekh Abdullah Qasim kepada kami. Langsung beliau berkata setelah dibai'ah, jika ingin memegang atau mengambil thariqah yang lain, monggo silahkan. Dengan penuh senyuman beliau. Tapi harus diamalkan, ya, kecuali nanti mursyidnya, gurunya memberikan keleluasaan, keringanan. Seperti itu kata beliau. Langsung diberikan. Jadi beliau itu ma'rifat, futuh, kasyaf. Karena tahu saya akan berjumpa dengan Maulana Syekh Hisham ternyata. Seperti itu. Sebelumnya saya kemudian diarahkan ke Habib Lutfi. Saya berjumpa dengan Maulana Habib Lutfi di Bai'ah Thariqah Syadziliyah. Ya. Beliau pun membebaskan saya untuk mengamalkan itu semua. Dan jika berjumpa dengan mursyid yang lain, ingin berbai'ah atau lain sebagainya, atau mursyid yang membai'ah saya, terima. Saya ketemu dengan Buya Muhammad Yahya Azhari di Lewi Gajah, Bandung. Beliau murid dari Syekh Zainal Abidin, ayah dari Syekh Abdullah Qasim. Beliau juga pemegang kemursyidan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi Mama Qasim dengan Buya Mamat atau Buya Yahya di Bandung, bukan Buya Yahya Cirebon, bukan. Ini almarhum, ya, sudah wafat di Lewi Gajah, ada pesantren di sana. Nah, saya pun berdua dengan Kang Cahyadi. Nah, kemarin Kang Cahyadi ketemu di Garut. Nah, Kang Cahyadi sekarang mendapatkan izin dari Ceng Abbas, dari Kiai Haji Abbas untuk Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, untuk mentalkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau mendapatkan izin. Saya pun kemudian berjumpa dengan Kiai Haji Saiful Malik. Itu sepupunya dari Aang Nuh, pernah ke rumah, gondrong, rambut merah, padahal sudah tua, motor-motoran, pakai baju loreng, celana loreng. Ya, beliau itu madzhub juga seperti Aang Nuh. Pernah ke rumah, Umi bingung, itu siapa? Pakai loreng-loreng, pakaian tentara. Itu tentara palsu apa bukan? Itu. Ya, rambut kok merah, masa tentara rambut merah? Ngerokoknya kuat katanya begitu. Ya, ternyata itu sepupunya Aang Nuh dari Ciranjang. Ang Saiful Malik. Beliau pun membai'ah saya dengan beberapa thariqah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifa'iyah, Samaniyah, seperti itu. Dan bahkan di akhir hayatnya sempat beliau pernah bilang bahwasannya Kang Cahyadi, mungkin yang sedang menyaksikan live streaming ini, meminta untuk menjadi penerus mentalkin dan mengijazahkan thariqah. Dan Aang memberikan syarat untuk suluk dulu, berat luar biasa. Dan ada kalimat, nanti kalau Habib juga harus nerusin katanya begitu, ada bahasan gitu, tapi jangan sekarang karena Aang kesini bukan niatnya itu, jadi niatnya harus pas, nanti Habib kesana aja ke Cianjur katanya. Cuma pada saat saya umroh kalau tidak salah, entah saya sedang di Singapura, ditelepon tidak keangkat, beberapa hari kemudian beliau dikabarkan wafat. Jadi belum sempat beliau memberikan bai'ah khusus, izin khusus kepada saya untuk thariqah yang dibai'ahkan oleh beliau. Jadi saya tidak berani untuk membai'ahkan itu. Kemudian juga diberikan izin. Kemudian ternyata malah justru di suatu tahun ada kabar kedatangan Maulana Syekh Hisham, kalau tidak salah itu di tahun 2012. Bukan 2002, bukan 2012 dulu. Asalnya 2002-an atau 2004 sekitar itu. Ada kabar Maulana Syekh Hisham akan datang ke Indonesia, kemudian bertempat di daerah Bogor, di atas gunung. Ada punya zawiyah Maulana di sana. Nah, saya sempat dibawa oleh saudara saya ke sana, ada kabar. Dan jatuh cintanya saya dengan Maulana Syekh Hisham sebetulnya dari sebelum bertemu. Saya sempat ada artikel ya tentang Wahabi, di situ ditulis oleh Maulana Syekh Hisham. Saya senang dengan artikel itu dan saya senang dengan orang yang tertulis namanya di situ, tapi saya belum tahu yang mana-mananya. Nah, baru kemudian bahkan artikel itu saya sebarluaskan, baru kemudian
ada kabar datang ke Indonesia, sempat saya hadir pada saat suhbah beliau, ya hadir saja, cuma sekali itu, kemudian total nggak ketemu lagi. Tapi pada saat awal perjumpaan itu yang jadi anehnya, sempat saudara saya dipanggil oleh timnya, oleh manajemen Haqqani. Saya tinggal masih di masjid di situ. Saudara saya yang dipanggil, kemudian datang kepada saya setelah dipanggil, manggil saya Brur gitu. Brur di Peso 5 kali ya. Brur, ini dari Maulana Syekh Hisham. Apaan? Peci hijau, sampai sekarang udah lusuh, masih ada. Buat siapa? Ya buat elu katanya. Masa sih kata saya. Iya bener, mau dipanggil katanya. Beneran buat saya? Iya beneran. Jadi langsung dibawa oleh beliau waktu itu pakai box, ya. Hanya beberapa orang yang diberi. Padahal saya belum kenal. Tapi kenapa? Kok saya diberikan itu? Taj seperti ini nih. Nah, mungkin itu awalnya si Loka nandain mungkin. Dan saudara saya karena bisa bahasa Inggris, ya, biasa hubungan dengan orang-orang luar, jadi bahasa Inggris bisa lah. Beliau bilang gitu, kayaknya tadi Syekh Hisham tuh, itu juga saudara saya baru ketemu sekali itu juga, ya, wasilah mahabbah kita, mahabbah saya dengan beliau akhirnya karena dapat punya teman murid Maulana Syekh Hisham, kemudian akhirnya dikabarkan dan saya dibawa. Ya, menurut beliau apa yang disampaikan Maulana Syekh Hisham pada saat suhbah, pada saat itu seolah-olah menurut beliau, ya, menurut pandangan saudara saya itu adalah menunjuk kepada saya. Dari tadi juga liatin lu mulu gitu. Saya padahal di sab ke-3 kalau tidak salah, di belakang Syekh Mustafa di sab pertama. Seperti itu. Dan beliau selalu nunjuk seperti saya, gak ngerti, ya, mau pakai bahasa Inggris kok. Begitu. Itu khusus jamaah, nggak untuk umum, khusus murid pertemuan itu. Padahal saya belum bayar. Di atas gunung tuh. Nah kemudian kejadian seperti tadi, saya masih bingung. Nggak mungkin beliau kenal juga enggak. Saya juga kesini penasaran kata saya. Baru sekali ketemunya. Nah, akhirnya perjumpaan berikutnya itu ada kabar dari manajemen Haqqani di tahun 2011 bulan Desember. Ada utusan yang menyampaikan, ya, kepada kami bahwasannya Maulana Syekh Hisham ingin ke Karawang. Saya kaget luar biasa. Kenal juga enggak beliau sama saya, begitu kan? Asalnya pikirannya begitu. Padahal awliya Allah ya diperkenalkan oleh Allah kepada umat Rasul. Seperti itu. Seperti halnya cerita Buya Abdullah Munib, Gus Munib yang kemarin datang kemari mengantar Syekh Amin. Beliau punya teman, kalau tidak salah namanya itu Dimyati, entah siapa lupa lagi. Itu murid Abuya Said Muhammad. Ketika sudah lulus yang Dimyati, kalau tidak salah sebulan ini temannya Gus Munib disuruh silaturahim ke ulama-ulama Mekah, termasuk Jeddah lain sebagainya, kan Jeddah dekat dengan Mekah. Pada saat giliran silaturahim ke tempat Syekh Yasin Al-Fadani, ulama keturunan Indonesia, ya, Padang, yang tinggal di Jeddah. Pada saat silaturahim kepada beliau, nah, murid-murid Abu Yasin Muhammad ini kalau ngelihat orang yang ngerokok itu sealim apapun, sesoleh apapun, kalau orang tersebut ngerokok jatuh pada pandangan mereka itu jadi jelek. Murid-murid Said Muhammad nih, ya, berpandangan demikian. Pada saat silaturahim pintu terbuka, ngelihat Syekh Yasin di depan di ruangan tamu sedang begini saja, pakai sisa, ya, nyedot sisa tuh, rokok Arab. Kemudian pikirannya sampai terucap katanya ke Gus Munib. Masa kata Abuya Said Muhammad katanya ini wali Syekh Yasin tuh. Wali kok ngerokok? Gak mungkin katanya. Begitu.
Akhirnya mau balik lagi. Pas mau balik lagi, dipanggil dari kejauhan, dari pagar gitu ya. Ini kan di pagar nih, santri ini. Itu di dalam rumah. Dimyanti bin Fulan, tal, kemari, begitu. Ya. Disebutkan nama ayahnya, nama kakeknya seperti itu. Kemari. Wah, ini kok orang tahu nama saya katanya. Bingung gitu. Akhirnya mau tidak mau, ya sudah dipanggil. Akhirnya masuk. Pas menghadap, terus duduk. Ente mau apa? Ini rokok. Saya bawa ke surga, mau ngomong apa kamu? Begitu, kata Syekh Yasin Al-Fadl. Faham ternyata apa yang ada di dalam hatinya, begitu. Ya, Masya Allah. Nah pada saat itu sudah nggak berani lagi su'uzan sama waliullah. Sejak saat itu nggak berani su'uzan sama waliullah. Dulu juga ada yang su'uzan sama yang rende Said Ahmad Zakaria tuh, beliau tuh pernah mengajar sekian belas tahun di Masjidil Haram di Babus Salam, menjadi salah satu mufti Syafi'iyah di sana. Pada saat pulang ke Indonesia, yang rende suka ngerokok, tapi saya enggak. Ya, rokok, daun kawung biasa dilinting itu jeung bako gitu. Ada yang nanya, eyang ama nuju naon ieu teh gini ngarokok wae kan kirang sae ieu teh. Ya, kan ini kurang bagus katanya. Ih, ieu mah keur mantuan malaikat nyieun awan begitu. Tapi itu karomahnya luar biasa, disodot rokok, ditiup, naik ke atas jadi awan. Ih, wali mah begitu. Ya, itu karomahnya aneh-aneh. Gitu. Bagaimana dengan jamaah Ahbabur Rasul? Ya. Itu. Aduh. Bikin polusi. Gurunya nggak ngerokok, muridnya ngerokok. Ya, pantasan nggak jadi majelis nih. Sodakoh mulu buat sampurna. Udah ijonya, milnya, Samsu bisa lagi. Aduh, ada yang mahal-mahal semua. Untuk majelis berapa sodakohnya? Sodakoh mulu sama orang Cina. Nah, ya. Kalau saya sih tidak merokok, Maulana Syekh Syam tidak merokok. Ya, bagusnya yang ngerokok ya berhenti. Sedikit demi sedikit dikurangi. Saya tidak mengatakan haram, tidak. Ya. Saya tidak menyatakan rokok itu haram, makruh lah, makruh. Tapi kalau kebanyakan jajan rokok, sedekah ke masjidnya, sedekah ke masjid, ke majelisnya sedikit haram. Ya, karena apa? Pelitnya minta ampun, tapi buat beli rokok luar biasa. Nah, itu yang jadi haramnya gitu. Tapi saya nggak katakan rokoknya haram, tidak ya. Yang haram kalau dapat nyuri, nah haram gitu. Jadi tolonglah, ya dikurangi dan dihentikan, diupayakan. Mau beli rokok, minggir tuh. Belok ke masjid atau ke majelis, cari kotak sodakoh, kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, niat saya sodakoh, ingin berhenti merokok, begitu. Gak jadi itu, karena uangnya dipakai untuk sodakoh. Gak jadi ke warung. Ya apa yang mau dibelikan ya. Insya Allah kalau sering seperti itu. Ya. Cuma sayangnya duitnya banyak, kalau buat beli rokok mah, buat sodakoh sedikit. Nah itu tentang wali. Tentang waliullah. Dan banyak kisah-kisah aulia Allah yang lain yang ketika berjumpa dengan orang langsung tahu namanya dan nama ayahnya. Banyak waliullah seperti itu, ya. Maka Maulana Syekh Islam kemudian pada tahun 2011 membongkar habis-habisan pribadi saya, luar biasa itu. Padahal baru berjumpa, membongkar, mengupas, menguak habis-habisan pribadi saya. 3/4 suhbahnya itu menguak pribadi saya. Masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata, hanya wow gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa beliau. Yang kemudian beliau membai'ah pada saat itu, ya,
beliau menawarkan untuk dibai'ah, bai'ah Thariqah Naqsyabandiyah Al-Aliyah, yang kemudian beliau datang kembali ke Indonesia ya, beberapa kali kemudian, akhirnya pada tahun 2015 bulan Desember beliau mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dari para mursyidnya yang terdahulu, mendapatkan petunjuk agar memberikan bai'ah khusus, ijazah khusus, izin khusus dan otoritas penuh kepada al-fakir, orang yang fakir ilmu, fakir amal ini, untuk menyebarluaskan, membai'ah dan mengijazahkan Thariqah Naqsyabandiyatil Aliyah. Kemudian setelah itu saya punya guru yang juga adik dari nenek saya, Abah Bahrum, memberikan ijazah bai'ah Thariqah Kubrowiyah dari ayahnya, dari Eyang Rende. Kemudian langsung memberikan bai'ah dan izin khusus untuk mengijazahkan Thariqah Kubrowiyah tersebut. Berdua saya dengan Adeden, sepupu saya. Dua-duanya saya dan beliau mendapatkan izin khusus untuk membai'ah Thariqah Kubrowiyah. Sebelumnya saya mendapatkan bai'ah dan izin untuk menyebarluaskan Thariqah Anfasiyah dari Kiai Idrus. Beliau adalah juru tulisnya Amatangku dari Amatangku Toha, Thariqah Anfasiyah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku murid Amatangku tapi mengajarkan tidak sholat, tidak puasa, sini tak sunat 6 kali. Ya, bohong. Karena guru-guru kami luar biasa dengan sholat, dengan puasanya, dengan amal-amal soleh, dengan ngajinya. Nah jadi saya mendapatkan itu bukan karena apa? Bukan karena saya totoroso ingin ini itu lain sebagainya, bukan, tapi karena disuruh oleh guru-guru. Ya. Dan kemudian kemarin tiba-tiba ujug-ujug datang ketika ngaji malam Rebo Syekh Amin dari Libanon, jauh dari Libanon. Ya. Beliau sempat ke Abah Uci dulu ke Banten. Kemudian istirahat di Cikarang, pas mau tidur langsung bangun bilang pengen ke Habib Alwi, saya harus ketemu dengan Habib Alwi, seperti itu ya. Beliau itu madzhub ya, beliau cucu atau keturunan ke 25 dari Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Datang ke sini hanya untuk ya memberikan bai'ah dan memberikan izin khusus untuk mengijazahkan Thariqah Qadiriyah Jailaniyah. Maka bagi teman-teman harus paham, di dalam kitab Adab Sulukil Murid, silahkan pelajari kitab Adab Sulukil Murid karena Imam Asy-Sya'rani. Di situ dijelaskan bahwa sebagai murid itu harus ta'alluq kepada mursyidnya. Ya. Dan jangan menjadi kutu loncat jika tidak diberikan izin oleh gurunya, seperti itu. Maka pasti nantinya akan menjadi mardud, tidak akan wusul, sulit wusulnya karena harus pakai adab. Thariqah itu harus menjaga adab. Maka saya pun sama, bagi Anda yang sudah lebih dulu ya mendapatkan ijazah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Suryalaya, maka ketika mau berbai'ah kepada saya minta jenengan izin dulu sama gurunya. Ya, izin dulu bahwasannya mau berijazah Thariqah Naqsyabandi dari muridnya Syekh Hisham. Seperti itu sampaikan. Jika diizinkan, monggo nanti saya bai'ah. Maka kalau yang sudah, bagaimana ikutan bai'ah dengan saya? Tabarruk tidak masalah itu ya. Bai'ah tabarruk. Demikian. Itu sekilas tentang Thariqah. Baik, berhubungan dengan sekarang ini memasuki bulan Muharram, tanggal berapa? Tanggal 8 sekarang? 89? Tanggal 1-nya hari masuknya maghribnya malam Kamis berarti
malam Kamis. Hari Kamis berarti tanggal 1. Sekarang Kamis lagi 7, tapi sekarang masuk ke malam Jumat, jadi tanggal 8 ya. Sekarang tanggal 8. Ada riwayat di mana dalam riwayat Imam Muslim baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, siyamu yaumi Asyura atau ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffirat sanatal lati qablahu. Puasa pada hari ke-10 bulan Muharram ini berharap atau semoga saja dapat menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Puasa tanggal 10 Muharram mampu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Tapi dosa mananya kita tidak tahu, itu hak prerogatif Allah memilih mana dosa yang diampuninya, terutama dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus taubatan yang benar taubatnya. Dan ini pun hak Allah Ta'ala. Kalau hak adami ya harus minta maaf kepada makhluk yang kita sakiti tersebut, kita zalimi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza yaumu Asyura, hari ini adalah hari Asyura, kata Rasul. Walam yuktab alaikum siyamuhu, tidak diwajibkan bagi kalian berpuasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa ana shaimun, tapi aku berpuasa. Faman syaa shoma, siapa orang yang ingin ikut berpuasa ya silahkan berpuasa. Wa man syaa falyuftir, dan siapa orang yang tidak mau berpuasa ya silahkan berbuka, tidak perlu berpuasa. Muttafaq alaih, sepakat kesahihan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana yaumu Asyura yaumun tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Hari Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy mereka berpuasa pada masa mereka masih jahiliyah. Dari zaman dulu orang-orang Quraisy itu sudah berpuasa pada hari Asyura. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan pun mereka sudah melaksanakan puasa Asyura itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah beliau yasumuhu, berpuasa pula. Sebelum hijrah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Ketika masih di Mekah beliau berpuasa pada hari Asyura, ikut sama ya orang-orang jahiliyah puasa, beliau pun puasa. Falamma qadimal Madinata, tatkala beliau sudah di Madinah, hijrah ke Madinah, somahu, beliau tetap melaksanakan puasa Asyura tersebut, tidak meninggalkannya. Wa amaron nasa biyasiyamihi, dan bahkan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada saat itu. Jadi wajib sempat ketika di Madinah, sempat Asyura, puasa Asyura itu jadi wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Falamma farada Ramadana qala, tatkala Ramadan difardukan untuk umat Islam, beliau bersabda, man syaa, siapa yang ingin berpuasa pada hari Asyura, somahu, puasalah di hari Asyura tersebut. Wa man syaa tarakahu, siapa yang tidak mau berpuasa di Asyura maka tidak perlu berpuasa. Muttafaq alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim atas kesahihan hadis ini. Juga terdapat dalam Nailul Awtar juz 4 halaman 241. Kemudian an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul hijrah ke Madinah ya. Ketika sudah hijrah atau tatkala sudah berada di Madinah, fara'al yahud, Rasul melihat sekelompok orang-orang Yahudi tasumu Asyura, yang berpuasa pada hari Asyura juga sama. Faqala, maka beliau bertanya, mahadza, sedang apa kalian? Apa ini? Puasa apa ini? Begitu. Qalu, orang-orang Yahudi itu berkata,
yaumun solihun. Hei Muhammad, ini adalah hari yang bersejarah, hari yang baik. Yaumun solihun, ini hari yang baik, yang dimana najallahu fihi Musa, yang Allah menyelamatkan Nabiullah Musa di hari Asyura ini. Wa Bani Israil, dan juga Bani Israel diselamatkan pada saat itu min aduhim, dari musuhnya. Siapa? Dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasomahu Musa, maka Musa pada saat itu berpuasa di hari Asyura. Ya, maka kami mensyukuri nikmat itu, kata orang-orang Yahudi. Kan orang Yahudi itu mengaku mengikuti Nabi Musa dari mulai Nabi Daud, ya, jauh sebelum Nabi Musa, mereka pun sebetulnya mengikuti Nabi Daud, mengakunya seperti itu. Faqala, maka baginda Rasul mendengar jawaban itu, beliau berkata, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Jadi akhirnya fasomahu Rasulullah SAW, maka beliau berpuasa pada hari Asyura untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Begitu. Maka seperti halnya Rasul SAW puasa hari Senin itu untuk kelahirannya, itu sebagai rasa syukur. Bagaimana kalau kita puasa wadalan untuk wadalan kita? Boleh? Boleh. Bagaimana kalau kita puasa mensyukuri wadalan anak kita? Boleh? Boleh saja. Sebagaimana Rasul mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Nabiullah Musa. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain juga boleh. Boleh. Daripada kita malah hasad, malah dengki, marah, irinya yang kebablasan ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, itu kan tidak baik, tidak benar. Lebih baik kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada sesama muslim. Orang punya kendaraan yang bagus, kita alhamdulillah. Kenapa kamu kok? Ya bersyukurlah, punya teman, punya mobil. Kenapa? Bisa minjem. Ya, ayo lanjutannya itu kagak enak. Ya, seperti itu. Kemudian tadi kata Rasulullah SAW, ana ahaqqu bi Musa minkum fasomahu wa amaru bisiyamihi. Muttafaq alaih, sepakat kesahihan hadits ini siapa Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga dalam Nailul Autar juz 4 halaman 241. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana yaumu asyura tu'azzimul yahudu wa tattakhidahu 'aidan. Hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai Id, hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun, walaupun mereka orang Yahudi menjadikannya hari raya dan kemudian mereka berpuasa, baginda Rasul berkata, sumu antum, kalian pun berpuasa. Berpuasalah kalian, ya. Muttafaq alaih, sepakat atas kesahihan hadis ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa yaum Asyura pada hari Asyura, wa amara bisyami, dan memerintahkannya kepada orang-orang untuk berpuasa pada hari tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'azzimul yahudu wan nasara. Ya Rasul, sesungguhnya hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masa kita ikutan puasa sama seperti mereka? Faqala, maka baginda Rasul berkata, idza kana al-amul muqbila insyaallah sumna yaumat tasi'ah. Jika ada umur pada tahun depan, insyaallah kita akan berpuasa bersama-sama dari mulai tanggal 9-nya. 9, 10, maka tanggal 9-nya disebut hari Tasu'a, ya, hari ke-9 bulan Muharram. Qala, maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, walam ya'til muqbilu, belum sampai tahun depan, hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata justru Rasulullah wafat. Jadi Rasul belum sempat puasa tanggal 9, beliau hanya sempat puasa sering itu tanggal 10-nya. Bagaimana lantas bagi kita puasa tanggal 9? Tetap disunnahkan. Walaupun Rasul belum sempat mengamalkannya, tapi beliau berazam, beliau menyatakan keabsahannya. Maka berpuasalah dari mulai tanggal 9, berarti mulai hari Sabtu ya kita, insyaallah. Besok
malam Kamis tanggal 1. Malam Kamis kan ya? Tanggal 1. Kemudian malam Kamis lagi tanggal 8 ya. Sekarang malam 9. Oh, berarti besok. Ya. Azamkan, niatkan, insya Allah mudah-mudahan besok bisa puasa Tasu'a ya. Yang belum masak sekarang ya. Yang nggak punya beras mana silahkan nanti ngomong saja udah, ngomong saya nggak punya beras itu. Ya cuma ngomong aja, nggak susah, insya Allah saya dengerin. Nggak apa-apa, nanti dikasih, ada bos beras kok, Bu Yanti sama Pak Bukhari. Amin. Mudah-mudahan berkembang usahanya, bisa punya gudang yang besar, isinya banyak apa sedikit maunya. Jangan gudangnya jangan doang yang besar, isinya harus banyak, cabangnya di mana-mana. Amin. Jadi pengusaha beras terbesar di Karawang. Amin. Dan berkah halalan thayyibah, karena beliau bantu majelis nih ya, termasuk yang jenengan makan tiap malam Jumat tuh berasnya dari beliau juga tuh ya. Ada yang ngasih, yang lainnya juga disatukan. Makanya kalau ketemu sama Pak Bukhari cium kepalanya. Oh iya, kalau orang Arab itu kalau ada orang yang dihormati cium. Kalau yang lebih muda pada yang lebih tua cium kepalanya, ubun-ubunnya tiup gitu ya. Kemudian cabut tuh pakunya. Langsung. Riwayat hadits tadi adalah riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abi Dawud. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau qala menyatakan, sumu yauma asyura, berpuasalah kalian pada hari 10 bulan Muharram, wa khaliful yahuda, dan menyelisihilah kalian terhadap orang-orang Yahudi dengan cara apa? Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 2418, Imam Al-Humaidi dalam musnad beliau nomor hadis 485, dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah nomor hadis 2095. Baik, ada yang bertanya? Silahkan. Ngacrung. Cip, 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 cip. Boleh, akhwat duluan juga boleh, silahkan. Ini mah bukan sholat ya. Kalau sholat ya akhwat di belakang. Kalau mau nanya duluan nggak masalah. Bertanya apa saja boleh. Mangga yang bertanya bebas, silakan. Kalau belum ada, saya mau lanjutkan tentang amaliyah yang dianjurkan di bulan Muharram, terutama hari Asyura. Saya sudah capture kitabnya tapi belum saya pindahkan, belum saya tulis, belum saya buat makalahnya. Ya, jadi mohon maaf karena masih banyak PR sepulang dari melaksanakan manasik haji, banyak PR yang harus dikejar untuk menyelesaikannya. Saya bacakan saja dari foto-foto kitab yang telah saya siapkan ya. Di dalam waqala al-Imam Ibnul Jauzi, Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan. Jadi ini seorang ulama Ahlus Sunnah madhab Hambali. Beliau hidup di tahun 508 Hijriah sampai 597 Hijriah. Nah kalau Ibnul Qayyimah ya ini mau kesini-sininya ya, setelah muridnya Ibnu Taimiyah kan. Nah kalau ini ulama madhab Hambali begitu. Sama-sama Hambali sih sebetulnya, tapi kalau ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengungkapkan beberapa makalah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Majalis. Fawaidu fi yaumi Asyura. Berikut ini adalah beberapa faidah
beberapa keuntungan yang bisa diambil pada hari Asyura. Ya, beberapa nilai plus yang terdapat di dalam hari Asyura. Yang pertama, al-faidatul ula. Yambaghi an taghsila yauma Asyura. Dianjurkan kita untuk mandi pada hari Asyura. Wa qad dzukira anna Allah Ta'ala yakhriqu fi tilkal lailati zamzama ila sairil miyah. Wa qad dzukira lan setuwene wis den tutur anna Allah Ta'ala setuwene Allah Ta'ala iku yakhriqu wis bedah sapa Allah Ta'ala fi tilkal lailati ing dalem mengkonon bengi ne Asyura zamzama ing banyu zamzam ila sairil miyahi maring sekarine banyu-banyu kang ana ing dalem dunia. Rooming. Silakan lihat translate-nya di sini ya. Ini berjalan ini translate-nya ini. Sungguh telah dikisahkan, diceritakan, diriwayatkan sesungguhnya Allah Ta'ala membuka sekat-sekat antara Zamzam dengan air di seluruh dunia pada malam Asyura. Maka dianjurkan pada hari Asyura-nya untuk mandi atau di tengah malam. Air itu terbagi menjadi 3. Air terbagi menjadi 3 klasifikasi. 1 air ma'ul adah, air yang biasa saja. Air yang biasa itu dari jam berapa? Dari ba'da subuh sampai waktu maghrib. Ma'ul adah, air biasa. Kemudian yang kedua ma'us saqami, air penyakit dari mulai ba'da maghrib sampai tengah malam. Yang ketiga adalah ma'us syifa atau ma'ul hayah, air kehidupan atau air yang hidup, air yang bisa jadi obat dari mulai tengah malam sampai waktu subuh. Nah, ini diamalkan oleh guru-guru kita, mandi di tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir atau sebelum subuh. Apalagi yang junub. Wah, pas ditanya, kamu habis begitu sama istri? Ini mah menurut guru saya ngaji di mana? Ahbabur Rasul, begitu. Menurut guru saya kalau mandi sebelum subuh itu bagus. Ya, dari mulai tengah malam sampai menjelang subuh itu bagus. Oh itu ya? Iya. Jadi bukan karena junub, ya itu juga. Itu mah sambilan itu mah. Gitu. Ya. Maka kalau mandi diupayakan jangan dari mulai maghrib sampai tengah malam, itu jangan. Saya pernah ikhtiar mengobati orang yang gila, yang stres, cuma 2 hari sembuh. Dimandiin setiap mau sholat, di setiap waktu, datangnya waktu sholat, sebelum sholat itu dimandikan dengan air doa, plus tengah malam dimandikan juga. 2 hari sembuh alhamdulillah. Ya, sok mana yang stres ini? Ayo. Tapi saya nggak nerima lagi urusan begitu-begitu ya. Kecuali jamaah saya barangkali ada yang stres, nggak jamaah. Insya Allah kalau masih menjalankan ajaran-ajaran yang saya ajarkan, insya Allah terhindar. Tapi kalau sudah dicampur adukan dengan ajaran yang lain, yang di luar apa yang saya ajarkan, wallahu a'lam. Ya, campur adukan dengan perdukunan, campur adukan dengan kesesatan, yang sesat, yang keluar dari jalur syariat, begitu. Yang akhirnya katanya kalau mahabbah ke abah selamat nanti di akhirat, pas ada tawuran lewat kebacok punggungnya, disebut abah jeprot, abah jeprot dijahit punggung, kan gitu. Nah, sudahlah ya, saya mengajarkan syariat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan syariat. Rasul itu ahli thariqah, Rasul itu ahli ma'rifah. Jadi kalau kita menjalankan syariatnya Rasulullah,
Bukan berarti kita nggak bermakrifah. Justru jalan menuju makrifah itu harus mengamalkan syariatnya Rasulullah. Awas jangan salah kaprah. Orang belajar ilmu makrifat, ilmu hakikat, thoriqoh ngaku-ngakunya, tapi ninggalin syariat. Ya, itu nggak benar, itu nggak beres. Zindik, luarnya casingnya Islam, tapi dalamannya menurut syariatul Islam, menurut akidah Islam keluar dari Islam. Hati-hati itu. Ya. Jadi ibaratkan itu wuling bermerek Toyota. Mohon maaf ya. Enggak. Nah, begitulah. Atau mobilnya ganti-ganti. Mobil produk Darso begitu ya. Bermerek Honda begitu. Ibaratkan seperti itu. Itu palsu itu. Jadi berthariqah Anda tetap harus menjalankan syariat, harus ngaji yang benar. Bab wudu, bab sholat harus dipelajari. Sampai bab tolak, bab faraid. Jangan sampai ribut nanti di rumah. Saya minta cerai saja kata istrinya, kata si suami, ya begitu. Iya tuh sambil mengiyakan permintaan cerainya, pada saat itu juga jatuh talak itu. Malamnya nggak bilang rujuk, nggak rujuk dulu begitu kan? Ujuk-ujuk langsung saja. Kikuk-kikuk, main remi, balak 6, itu kan, poldan, jeprot begitu. Kan hati-hati itu. Ya. Apalagi berkali-kali mengucapkan kata tolak. Sudahlah, cerai saja. Berkali-kali terus seperti itu, tapi tetap saja serumah. Kemudian berhubungan intim. Apalagi sudah lebih dari 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali saja, ini tolak yang tidak ada rujuknya. Harus nikah dulu, iddah dulu dihabiskan, si wanita ini iddah dihabiskan, kemudian dia harus menikah dulu dengan orang lain, dengan muhallil, nikah dulu dengan laki-laki yang lain, kemudian laki-laki tersebut menceraikannya, ada iddah lagi, baru boleh kembali kepada mantan suami yang pertama itu. Hati-hati, Ti. Tadi tentang air, ya. Maka boleh saja di malamnya, tapi upayakan jangan di awal malam. Pertengahan malam ke sanalah, sepertiga malam terakhir, atau nanti siangnya Asyura. Apakah ini dari hadis? Kemudian apa fadilahnya? Faman ightasala yauma idzin amina minal maradi fi jami'is sanati, maka siapa orang yang mandi pada hari Asyura tersebut dengan tujuan, dengan niat minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, penjagaan, berikan kesehatan, ya, diberkahkan oleh Allah, maka akan diamankan dia dari penyakit-penyakit. Syirik-syirikan, bahasannya setiap hari 3 kali ba'da sholat, itu aja kata saya, kok nggak ada yang lain? Apa cuma segini ilmunya? Akhirnya di akhirnya saya nggak tahan, nggak kuat, saya minta dialog terbuka. Akhirnya nggak mau terbuka, minta secara pribadi, secara beberapa orang saja, internal waktu itu. Ada saya kemukakan, saya tanyakan hadis tersebut, athar tersebut dalam Sahih Muslim. Bagaimana menurut antum? Masya Allah, saya baru mendengar S2 Mekah. Gimana urusannya? Timur Tengah, lawang saya yang timur aja tanpa tengah. Udah baca kok, alhamdulillah. Ya, makanya gak usah ke tengah-tengah lah, udah timur aja lah, nggak masalah kok. Bangga saja menjadi orang timur yang tetap ngaji hadis Rasulullah SAW dan jujur menyampaikannya. Ini hadis Sahih Muslim ini, sahih. Akhirnya beliau berkata, pan saya bukan di bidang hadis, saya di usul fikih. Walaupun usul fikih yang namanya S2 Ummul Qura itu harusnya Sahih Muslim ya sudah selesai, sudah khatam kata saya. Bukhari Muslim itu ada khatam, S1 pun. Ya, makanya jangan menjadi pendusta. Niatnya apa kalau begitu? Niatnya tabarruk, ngalap berkah. Ngalap berkah dari peninggalan siapa? Kalau peninggalannya orang-orang soleh, peninggalan aulia. Ya. Bentuknya apa? Keris. Ya mau keris kek, mau apa kek? Kan udah ada tuh Rasulullah punya keris lain sebagainya. Ya atau di Arab mah Tapi Imam Syafi'i seringkali minum
dari mangkok yang pecah, peninggalan Rasulullah SAW yang kemudian disatukan kembali, yang bibir mangkoknya itu pecah, kemudian dituang air ke situ, kemudian diminum. Ya tabarruku, beliau bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah SAW. Sekarang mangkuknya ada di chestnya, disimpan ya oleh presiden chestnya. Siapa? Ahmad Kadyrov. Itu kadang biasa ngumpul umat, kemudian dituang, beliau nangis bersama umat Islam yang mencintai Rasul di sana. Kemudian selain beliau tuangkan ke poci, ke dalam teko, nah itu disebarluaskan ke yang ngumpul pada saat itu. Itu mangkoknya Rasulullah SAW yang pecah bagian pinggirnya, itu dulu dijadikan bahan untuk tabaruk oleh Imam Asy-Syafi'i. Syirik gak? Imam Ahmad bin Hanbal pernah diberikan hadiah berupa gamis bekas Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mencuci gamis peninggalan Imam Syafi'i, kemudian diminum air cuciannya tersebut. Syirik gak Imam Ahmad bin Hanbal? Cung yang nyebut syirik, ayo. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini. Kalau peninggalan orang-orang yang soleh, yang takwa kepada Allah, kita cuma niatnya seperti itu tidak masalah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri nih dalam kitab Majma'uz Zawaid harus ada data. Oh maaf, iya betul. Dalam Majma'uz Zawaid juz ke-1 nomor hadis ke 1071, nomor hadis 1071 dalam Majma'uz Zawaid karya Al-Imam Al-Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman Al-Haythami Al-Misri, wafat tahun 807 Hijriah. Diriwayatkan an Ibni Umar qala qultu ya Rasulullah, dari sahabat Ibnu Umar, ya Rasulullah, atawaddu min jarrin hadidin atau min jarrin jadidin, di dalam riwayat yang lainnya mukhammarin ahabbu ilaika amminal matahiri, wudu dari tempat wudu yang khusus diperuntukkan untuk engkau, tertutup rapat baru, apakah itu lebih engkau sukai dibandingkan wudu dari tempat wudu umum? Maka qala baginda Rasul menjawab, la, tidak, justru bal minal matahiri, justru aku lebih suka wudu yang diambil airnya dari tempat wudu umum. Inna dinallahi yusrun al-hanifiyatu samhatu, sesungguhnya agama Allah ini agama yang murah, bersih, penuh pemaafan. Ya. Qala Ibnu Umar kemudian meriwayatkan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal matahiri, beliau mengutus seseorang menuju ke tempat wudu umum, fayu'ta bil ma'i, maka dibawakanlah air untuk beliau. Apa yang dilakukan Rasul? Fayashrabuhu, baginda Rasul meminum air bekas wudu para sahabat, yarju barokata aidil muslimina, mengharapkan keberkahan tangan-tangan orang muslim. Hadis yang hasan. Rasul mengharapkan keberkahan tangan-tangan orang muslim. Jadi ada keberkahan yang Allah sebarluaskan, diantaranya melalui tangan-tangan orang muslim. Tuh ya. Jadi awas, jangan asal syirik-syirikan. Barusan kan yang nanya sebelah sini, coba yang akhwat kasihan nanya, ada tidak? Tadi mana di belakang terakhir? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa ya, tanggal 10 kasih nafkah yang banyak. Mau nanya bagaimana cara sholat agar bisa khusyuk dan juga tepat waktu kalau di tempat-tempat kerja, dan juga satu lagi adab bertorikoh, apakah bisa mengamalkan kalau sedang beraktivitas kerja atau ya kerja atau di mana-mana itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang supaya sholat khusyuk. Ketika sholat maka kita harus hatinya, kolbunya sambil berbicara kepada Allah. Kolbu kita berbicara kepada Allah. Ya Allah, terimalah hamba-Mu ini. Terimalah hamba yang berlumuran dosa, yang kotor ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah ruku sujud hamba, taubat hamba. Ya Allah,
sehina apapun diri ini, mohon diterima ya Allah. Hati kita, kalbu kita tuh begitu. Pada saat sujud, ingat dosa, minta ampun sama Allah. Maka ini akan mendorong pada kekhusyuan. Kemudian ingat sholat. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, karena itu susah, berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wallahu rasulana bi muradi wa ma'nah, yakni orang-orang yang mengingat, meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwa ia akan mati. Seperti itu. Ingat mati pada saat sholat, sehingga kata Rasul, jadikan sholat kalian seperti sholat orang pamitan, seolah-olah ini adalah kesempatan terakhir kita sholat, maka pasti akan dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Ingat kematian pada saat kita sholat, insya Allah khusyuk. Kemudian fahami makna-makna dari bacaan sholat itu sendiri. Kemudian adab bertorikoh. Apakah kita bisa mengamalkan torikoh ketika kita beraktivitas? Bisa. Ya, kita bisa mengamalkan torikoh sambil beraktivitas. Bisa. Pada saat istirahatnya bisa seperti itu. Silahkan jika mampu, maka amalkan. Demikian.